Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani wa azzakumullah. Lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma fa idza kana ithman kana ab'adan nasi min wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa antun tahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha. Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab, dari Urwa, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama itu bukan dosa. Jika itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan tidaklah Rasulullah membalas untuk dirinya, kecuali kalau kehormatan Allah dilanggar, maka beliau pun membalas karena Allah azza wa jalla. Nah, ini ayol ikhwah hadisnya dari Aisyah. Jadi dia menyatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih perkara yang paling mudah di antara keduanya. Artinya kalau beliau dihadapkan pada dua perkara yang mesti dijalani, maka kalau yang ini sulit, ini mudah, beliau pilih yang mudah. Beliau pilih yang paling mudah di antara keduanya. Kalau beliau pergi ada dua jalan ke suatu tempat, ini jalannya sulit, ini jalannya mudah, maka beliau pilih jalan yang mudah. Nah, ini maksud Aisyah. Jadi beliau akan memilih perkara yang paling mudah di antara dua perkara selama itu bukan dosa. Artinya kata Aisyah, kalau memang dosa, beliau orang yang paling jauh darinya. Misalnya beliau dihadapkan dengan dua perkara, ini mudah, ini sulit, beliau pilih yang mudah. Tapi kalau yang mudah ini dosa, beliau paling jauh darinya, tidak mungkin mengerjakannya. Lalu kata Aisyah, dan Rasulullah tidak pernah membalas untuk dirinya. Artinya kalau beliau disakiti, pribadi beliau disakiti, beliau tidak membalas. Ya. Namun kalau kehormatan Allah yang dilanggar, barulah beliau membalas, marah karena Allah. Artinya bisa diterjemahkan, Rasulullah tidak marah karena diri beliau disakiti. Beliau tidak marah dan tidak balas dendam kalau diri beliau disakiti. Tapi kalau kehormatan Allah, aturan Allah dilanggar, barulah beliau marah dan membalas pelakunya. Nah, ini maksudnya. Mudah-mudahan jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, Islam adalah agama yang mudah dan jauh dari kesulitan. Nah, Islam adalah agama yang dibangun di atas kemudahan dan jauh dari kesulitan. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk mengambil perkara yang mudah dan menjauhi perkara yang sulit selama bukan dosa. Kalau kita dihadapkan dengan dua perkara, ya, yang satu mudah, satu susah, maka pilihlah yang mudah. Artinya kalau bisa mudah, untuk apa mempersulit? Ya, jangan malah dibalik. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Nah, itu keliru ya. Jadi selama kita bisa mengambil jalan cara yang mudah, jangan cari yang sulit ya. Karena Islam
adalah agama yang mudah. Ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga terakhir, anjuran untuk memaafkan orang yang menyakiti diri kita, pribadi kita. Ya, contohnya Rasulullah, kalau diri beliau sakiti, beliau tidak marah dan tidak balas. Ya, tapi kalau larangan Allah, aturan Allah, hormatan Allah dilanggar, barulah beliau marah. Ya, ini anjuran untuk diri saya pribadi dan ikhwas sekalian, kalau ada orang yang menyakiti, maafkan ya. Maafkan, karena memaafkan pahalanya besar. Apalagi kalau itu menjadi sebab hidayah orang lain, maka pahalanya lebih besar lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.